Bismillahirrahmanirrahim, dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Alhamdulillah, siang hari ini Dara kembali menyapa Mitra JC dalam program Pelangi Anak. Dan tentunya Mitra JC yang saat ini berselancar di media sosial bisa meluncur ke Facebook Radio JC atau Mitra JC yang sedang stay tune di 107.7 FM boleh ikutan bergabung di 0813 1777 3396. Dan Mitra JC yang hari ini saat ini ikut menyimak tayangan ini, Dara doakan semoga hari ini Mitra JC tetap diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Kemudian juga tentunya yang paling utama adalah tetap semangat, dan satu lagi tetap jaga prokes ya, patuhi prokes. Semoga dengan kita mematuhi prokes kita bisa memutus penyebaran virus corona ini. Semoga dengan ikut protokol kesehatan kita bisa Indonesia bisa kembali sehat lagi. Nah, Mitra JC sudah hadir bersama Dara, Miss Ati, direkturis dari Blooming Islamic Montessori ya. Dan tentunya kita akan bahas tentang seputar Montessori, metode pendidikan Montessori. Dan tentunya izinkan Dara untuk menyapa Miss Ati terlebih dahulu. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Mbak Dara. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Miss, sebelum kita sharing-sharing, Miss Ati, Dara izinkan untuk menyapa Mitra JC terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua Mitra JIC. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah senantiasa, diberikan kesehatan, keselamatan untuk kita semua. Ya, selamat bertemu kembali ya. Udah lama juga nih. Sudah hampir 2 tahun deh. Hampir 1,5 tahun ya, selama pandemi kayaknya. Selama pandemi kita tak bertatap muka. Tak bersua ya. Oke, kita akan bahas tentang metode pendidikan metode Montessori. Sebenarnya apa sih Montessori itu, Miss? Iya, sesuai dengan namanya mungkin ya, Mbak Dara, ini sebenarnya metode pendidikan anak ya. Kalau kita kenal ada beberapa metode pendidikan anak yang juga banyak tersebar di Indonesia. Metode Montessori ini sebetulnya metode pendidikan anak yang dipelopori dan dicetuskan oleh Dr. Maria Montessori. Beliau ini adalah seorang pendidik berkebangsaan Italia. Dulu metode ini sebetulnya dicetuskan 1 abad 100 tahun yang lalu ya. 1 abad itu memang awalnya Dr. Maria Montessori ini kan beliau memang seorang dokter pertama di Italia ya. Jadi pada masa Perang Dunia itu memang dia juga psikolog. Jadi lebih banyak bergerak di menangani anak-anak yang keterbelakangan mental dan lain-lain pada masa itu. Kemudian dia melihat dan mengobservasi ini metode ini tuh muncul dari hasil observasinya Dr. Montessori gitu terhadap tumbuh kembang anak yang berlaku secara universal lah. Dan akhirnya ditemukan beberapa alat yang memang digunakan dalam metode ini dengan beragam alat dan beragam kegiatan yang sudah memang ada SOP-nya, ada cara mengajarkannya kepada anak, ada bagaimana praktek kerja alat-alatnya, itu betul-betul dia sangat terstruktur, sangat sistematis dan memang terkoordinasi dengan jelas gitu. Tujuannya diajarkan ke anak seperti apa. Kira-kira memang di metode ini banyak melibatkan sudah lengkap sebenarnya Mbak Dara karena dia hands on learning. Jadi melibatkan seluruh anggota tubuh anak gitu, melibatkan seluruh sensori yang ada pada anak. Jadi memang kan cara belajar anak gitu ya, fitrahnya anak belajar ya memang harus
harus seperti itu, sambil main sambil praktek. Kalau di Montessori itu emang benar-benar yang seluruh yang semua alat itu bisa istilahnya bisa dipegang, bisa dirasakan. Jadi anak-anak memang betul-betul melakukan pembelajaran secara langsung gitu. Jadi itu dicetus oleh Dr. Montessori. Dr. Montessori yang waktu itu ada di Italia dan itu sudah 100 tahun lamanya. Satu abad ya. More than. Nah, ini apa yang membedakan dengan pendidikan Montessori dengan pendidikan yang sudah ada nih, Miss? Iya. Sebetulnya ini ya Mbak, kalau yang paling menonjol ya di metode pendidikan Montessori itu kan memang hampir semua pekerjaan, dalam artian anak-anak pekerjaan itu ya mainnya anak gitu, proses belajarnya anak dilakukan hands on gitu. Jadi dia memang praktek langsung. Dia anak-anak mengerjakan secara langsung ya. Ini tentu saja memang sudah yang seperti saya sampaikan tadi ya, setiap alat yang begitu banyaknya memang sudah ada tujuan pembelajarannya dan anak bisa langsung mengerjakannya semua. Jadi anak belajar memang dengan seluruh sensori yang ada pada anak. Jadi tujuannya juga salah satunya adalah mengembangkan seluruh indera yang ada pada anak ya. Dan emang kelebihannya itu, jadi karena praktek langsung ya, anak-anak juga diberikan kesempatan untuk memilih pekerjaan apa yang akan dilakukan hari ini, atau memilih mau belajar apa hari ini sesuai dengan alat yang sudah disediakan. Jadi anak-anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memilih dan mengeksekusi alat pada hari itu atau pekerjaan yang dia pilih. Dan memang guru tuh nggak terlalu banyak, maksudnya memberikan pengarahan tetap under our supervision, tapi nggak yang banyak memberikan terlalu banyak too much instruction. Jadi anak-anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memilih, bahkan mungkin meskipun nanti ketika dia melakukan suatu alat pekerjaan atau belajar sesuatu dengan alat tersebut, mungkin saja tidak sesuai SOP atau mungkin dia salah gitu, tapi si guru atau fasilitator ini nggak langsung, oh ini harusnya begini, ini harusnya begini. Jadi biar diberikan kesempatan kepada si anak untuk menemukan kesalahannya, dan bahkan si anak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi anak-anak memang distimulasi untuk belajar berpikir mandiri dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi mungkin kalau di rumah kita ketika anak mengerjakan sesuatu paling tidak memakai sepatu ya. Memakai sepatu, dia masukkan sepatu kiri, dimasukkan dengan sepatu kanan. Biasanya ibu ya ini spontan itu salah gitu. Maksudnya ingin memberitahukan bahwa ini salah gitu. Tapi justru kalau kita dapat ilmunya dari Montessori itu tidak langsung disalahkan ya, Miss? Iya betul. Jadi memang dibiarkan begitu saja dulu. Sebetulnya kan kalau di Montessori kan memang sebelum melakukan kayak pekerjaan atau aktivitas belajar, itu kan memang si guru yang di sini dalam hal ini ya bersifat sebagai fasilitator, artinya membantu ketika dibutuhkan gitu. Tetap ada di situ, tetap diarahkan, tetap dibantu, tetapi tidak too much instruction. Jadi si guru ini memberikan arahan bagaimana cara menggunakan alat tersebut, selanjutnya anak yang akan mengerjakannya. Dan kenapa tadi saya bilang misalkan kok bisa sih anak nanti menemukan, dia pasti bisa gitu, karena kan sebenarnya di Montessori sendiri bahwa setiap anak tuh sebenarnya dibekali fitrahnya dari Allah ya. They can educate themselves. Bisa mengajari diri sendiri. Ya misalkan dia kalau alat yang paling terkenal nih di Montessori misal Pink Tower ya. Pink Tower itu kan dia menyusun tower building tower ya. Menara itu dari yang paling besar ke yang paling kecil gitu. Sebenarnya kan si alat ini kalau yang paling kecil dia taruh di tengah atau di mana di bawah atau yang besarnya di atas kan nggak akan jadi tower, pasti dia rubuh gitu. Nah otomatis si anak juga pasti dia he can understand that he did wrong gitu kan, but he can fix it, dia pasti bisa fix the problem.
Sebetulnya even kita nggak usah salah ya, yang besar itu di bawah, yang kecilnya di atas, atau mungkin dikasih instruksi ini malah anak terdistrak gitu, dia nggak bisa berpikir dengan oh iya, honestly the kids can find, dia bisa menemukan sendiri kesalahannya karena memang di dalam alat itu sendiri dia bersifat self correction gitu, dia punya memang sudah ada, kalau standar dia salah bisa terlihat dari alat itu sendiri. Jadi tidak banyak instruksi gitu ya, betul. Dari walaupun ada fasilitatornya atau guru di sini ya yang mendampingi anak-anak dalam beraktivitas atau berkegiatan, tapi ketika pun salah itu tidak langsung dikasih tahu gitu. Dikasih tahu, jadi biarkan anak tuh menemukan dulu ini masalahnya di mana, kayak misalkan tadi ya Misati mencontohkan menara ya, ketika balok ya Miss gitu, balok demi balok disusun ada dengan ukuran yang berbeda ya, ketika dia naruh balok yang terkecil di bawah otomatis yang atas nggak bisa tersusun gitu menaranya dengan baik ya Miss. Nah itu anak secara otomatis ya Miss, dan sesuai dengan Miss Ati katakan bahwa anak itu memiliki fitrah dari Allah dan dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk berpikir bahwa kenapa ini nggak bisa tersusun dengan rapi gitu, berarti ada yang salah nih, di mana yang salah. Mereka akan berpikir, walaupun cara berpikir anak tuh nggak sama kayak kita ya. Betul. Tapi kadang biasanya mungkin orang tua kali Miss yang nggak sabar ya. Sebenarnya di situ sendiri kan sudah di dalamnya setiap kegiatan Montessori sendiri ya, memang menanamkan pondasi kemandirian untuk anak gitu, benar-benar yang si anak tuh dididik untuk mandiri baik secara berpikir maupun memecahkan masalah gitu. Jadi kan memang di masa-masa kita pernah bahas ya, Montessori itu ada anak-anak yang dibilang mengalami absorbent mind, pernah still remember ya Mbak Dara, masa dimana anak menyerap apa saja yang ada di sekitarnya itu dengan sangat cepat gitu, dari mulai 0 sampai 6 tahun gitu kan. Memang semua alat itu tujuannya itu tadi memfasilitasi gitu kan, memfasilitasi supaya masa absorbent mind, masa-masa ini memang stimulasinya itu nggak kelewat gitu loh Mbak. Disesuaikan tentunya dengan tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah ini Mas, berbicara tentang Montessori, apa aja sih yang dipelajari di Montessori ini? Ya sebenarnya ya di Montessori kan mungkin kelihatannya anak-anak cuma main aja gitu ya. Kapan belajarnya sih, kapan baca bukunya sih, main aja gitu misalkan. Kayaknya ngeliat oh ini alat buat main. Jadi memang sebetulnya memang semua seperti standar pendidikan pada umumnya ya. Semua ilmu pengetahuan tuh di Montessori tuh ada. Ya dia belajar nggak? Oh dia belajar biologi, bahkan apa ada biologinya atau ada, karena di Montessori itu ada, kita bahkan kayak ilmu pengetahuan alam lah gitu ya. Kalau di anak-anak belajar tentang bumi, unsur utama pembentuk bumi misalnya, ada belajar tentang inti bumi itu tapi semua pakai alat ya. Jadi memang ada alat peraganya, ada inti bumi, ada lapisan kerak bumi dan sebagainya gitu. Nanti anak belajar tentang Gunung Merapi, itu awalnya dari situ. Semua tuh sebenarnya ada ilmunya gitu. Ada biologi, ada mereka belajar tentang tanaman, ada botani, ada zoologinya, ada sainsnya. Mereka belajar bahasa juga, mereka belajar math, ada sebenarnya itu sih lengkap sih Mbak. Bahkan di Montessori itu kita ada kurikulum namanya practical life. Practical life itu sebetulnya untuk melatih life skill anak, keterampilan hidup. Jadi bukan cuma addition atau tambahan nih, ngajarin toilet training dan sebagainya misalkan. Di Montessori memang ada kurikulumnya. Jadi keterampilan hidup itu memang sudah ada kurikulumnya, ada SOP-nya, ada alat-alat yang digunakan dan tujuan diajarkannya itu seperti apa, dan cara menggunakan alat tuh memang sudah ada gitu. Jadi benar-benar emang ada kurikulumnya gitu. Ya tujuannya tadi melatih life skill anak ya. Gitu. Practical life ya. Nah, ini juga sempat sebelumnya kita pernah bahas ya, Miss. Iya, betul. Dan Miss Ati waktu itu bawa alat peraganya ya. Alat peraganya, dan menariknya itu
di Montessori memang pernah Dara berkunjung ke sana tuh kayak isinya mainan semua gitu ya. Kalau kita lihat isinya mainan semua, tapi ternyata dari mainan itulah anak-anak kemudian belajar. Termasuk tadi ya yang menarik perhatian Dara waktu itu pas berkunjung ke Blooming Montessori itu ada global. Ya, global dunia. Nah, itu mungkin belajar tadi ya, belajar IPA, tentang tentang unsur utama pembentuk bumi gitu. bumi. Nah, itu bukan hanya teori ya, Miss. Iya, betul. Jadi ada alat peraganya, teorinya juga mungkin disampaikan ya, tapi juga diberikan alat peraga seperti global dunia itu. Menarik sekali. Nah, yang kemudian yang ingin Dara tanyakan bagaimana cara kerja di lapangannya nih, Mas? Kan kalau di Montessori tadi memang alatnya itu anak-anak sudah difasilitasi dengan beragam alat dan beragam kegiatan yang tentunya memang ada tujuan pembelajarannya, ada rencana pembelajarannya. Jadi karena memang alatnya itu udah sangat beragam ya Mbak, banyak alatnya, banyak kegiatannya. Si anak juga memang di sini memang apa ya? Dia bisa memilih sendiri kegiatan atau apa yang dia mau pelajari, atau mungkin pada hari itu dia minatnya belajar apa, belajar baca misalkan. Alatnya ada, ada sandpaper letter, ada movable alphabet, misalkan dia menyusun kata, mungkin kalau kita kenal dictate ya, dictation, dia dictation juga tetap ada alatnya, jadi anak benar-benar kayak main gitu, seperti bermain tetapi sebetulnya belajar, tapi kan memang that's the way the kids learning. Anak itu belajarnya ya dengan cara bermain itu yang perlu dipahami oleh orang dewasa, bahwa anak belajar atau bermain ya emang itu cara belajarnya gitu. Jadi apa yang dia pegang, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat itu akan menjadi ilmu baru buat dia. Jadi knowledge-nya dia ya belajarnya dari situ. Dan memang di Montessori itu kan memang semuanya tuh sudah difasilitasi gitu, jadi si anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memilih dan melakukan pekerjaannya atau apa yang ingin dia pelajari pada hari itu. Nah sementara guru juga di situ tidak terlalu banyak memberikan arahan, meskipun ada arahan sedikit tapi nggak yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi pada prakteknya guru di sini bersifat sebagai fasilitator gitu. Jadi ketika anak membutuhkan bantuan ya guru tetap ready di situ, tetapi nggak yang too much instruction dari adult gitu. Jadi orang dewasa tidak terlalu banyak memberikan instruksi. Nah ini juga mungkin bagi ayah bunda di rumah mungkin ya harus lebih sabar gitu. Jadi kalau prosesnya anak tuh ya belajar by proses ya. Jadi jangan dilihat hasil akhir ya. Makanya maunya bagus, misalkan nuangnya nggak boleh tumpah dan sebagainya gitu. Jadi memang ya seperti itu. Jadi memang harus ya intinya sabar sih, sabar dan memang we have to memberikan kesempatan pada anak ya, we have to follow the child. Kalau di Montessori ada itu ya, mengikuti anak, mengikuti bukan dalam artian ya boleh ngapain aja, misalnya nyoret-nyoret tembok, boleh nggak juga, tetap diarahkan. Maksudnya kalau dia lagi seneng nyoret-nyoret tembok ya dikasih ke kertas, mungkin diarahkan pakai kertas, pakai spidol, kertas gambar dan sebagainya. Jadi follow the child yang di Montessori itu dalam artian mengikuti minatnya. Ketika minat itu muncul, sensitive period ya, kita pernah bahas ketika sensitive period anak muncul, yaitu yang kita prepare lagi nih kegiatan, dia lagi periode sensitif. Dulu kita pernah bahas itu suatu periode yang dialami anak di mana anak sangat tertarik dengan sesuatu dan ketika dia melakukan misalkan pekerjaan yang dia sangat really senang sama ini, sangat diminati, dia biasanya tuh fokus sekali and he will be very happy. Anaknya juga sangat bahagia dan fokus mengerjakan ini. Dan berarti kita yang harus memfasilitasi nih, misalnya gini, kita lagi buka-buka buku atau anaknya, bunda ini bacanya apa? Ini apa? Ini nih anak lagi sensitif period sensitif untuk membaca gitu kan. Boleh, berarti kita fasilitasi kita lihat di area Montessori itu ada language, ada area bahasa. Di situ ada sandpaper letter, terus ada movable alphabet, ada alat-alat yang memang mainan-mainan kecil-kecil yang kita tujukan untuk belajar membaca, misalnya seperti itu. Jadi emang cara kerja di lapangan tuh anak memang
yaitu dia diberikan kesempatan untuk memilih sendiri, untuk memilih apa yang dia mau pelajari, sementara si ibu gurunya sebagai fasilitator aja gitu. Oke. Nah, untuk usia nih, Miss. Ya. Biasanya usia berapa sih anak itu dikenalkan sama metode Montessori ini? Kalau usia tuh di Montessori sebenarnya stimulasinya bisa dilakukan sejak dini ya, 0-3 bulan dan sebagainya gitu, tapi untuk kegiatannya akan lebih beragam ketika anak nanti sudah mulai bisa berjalan. Jadi dia anak-anak sudah mulai lebih bereksplorasi lagi ya, lebih mengeksplor seluruh anggota tubuhnya ketika dia mulai bisa berdiri misalkan, mulai bisa jalan, bisa mengambil sesuatu misalkan dan sebagainya. Jadi memang kegiatannya nanti akan lebih beragam ketika anak sudah lebih banyak lagi menggunakan seluruh anggota tubuhnya atau seluruh sensorinya gitu. Jadi usia 0 sampai 3 Ya, bulan itu sudah ada alatnya juga tuh Mbak. Cuman mungkin nanti dibahas another lain kali untuk usia. Next, kita akan bahas tentang Montessori di usia 0 sampai 3 bulan ya. Usia bayi berarti ya, kan. Masih baby. Usia bayi udah di sekolah enggak ya? Bukan enggak sih, di rumah artinya orang tua bisa ya mensimulasi beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah gitu. Iya, oke. Untuk bahan-bahannya nih, Miss, mungkin kalau Dara lihat itu kan alat-alatnya tuh unik-unik ya. Iya, betul. Dan beragam warnanya juga ada ya, Miss. Nah, itu yang warna itu dari bahan apa tuh, Miss? Kalau untuk bahan yang bisa digunakan ya, itu sih tergantung kegiatannya Mbak Dara. Misalkan kita mau mensimulasi apa nih, atau kita tujuan pembelajarannya apa. Jadi alat digunakan memang sangat beragam, banyak sekali ya. Misalnya kalau di area keterampilan hidup yang tadi saya sampaikan, sebetulnya kan itu banyak sekali area alat-alat yang bisa kita gunakan di rumah gitu, di lingkungan kita, terutama di rumah lah ya. Kalau anak belajar menuang, belajar mengancing, belajar ambil minum sendiri, belajar makan sendiri, belajar banyak gitu. Jadi sebetulnya untuk life skill di rumah malah lebih banyak nih yang bisa dieksplor lagi sama ayah dan bunda gitu. Jadi tapi memang ya itu tadi harus prepared environment, lingkungannya dipersiapkan. Jadi kalau misalnya bagus lagi, mungkin di rumah disiapin ruang belajar untuk ruang Montessori yang misalkan raknya juga pendek, alat-alatnya juga bisa diambil dengan mudah oleh anak. Jadi anak nggak perlu jinjit-jinjit atau bahkan mungkin manjat-manjat. Semuanya sudah ada di situ. Memang butuh ini sih, mungkin ada budgeting lagi ya untuk menyiapkan ruangan khusus. Tapi kalaupun tidak, sebetulnya bisa nggak semua alat yang ada di rumah, kegiatan-kegiatan itu bisa tidak luput lah dari pembelajaran Montessori gitu, terutama untuk life skill ya. Untuk life skill sih lebih banyak menurut saya di rumah. Yang penting kita parent mengizinkan tidak, kadang-kadang kita yang khawatir ya gitu. Nah itu yang ya itu tadi harus komit ya gitu. Bisa. Apalagi kalau misalkan kayak mulai praktek kelas itu kan kayak misalkan makan ya, Miss. Iya. Itu kan di rumah ada beling ya, piringnya terbuat dari beling. Itu pernah kejadian nih, Miss. Anak perempuan ini, anak perempuan Dara ya, itu masih 2 tahun. Dan dia ngambil piring sendiri, makan sendiri, diangkat-angkat, megangnya begini, Miss. Megang piringnya tangan satu, terus dia makan. Yang lain pada ngeliatin tuh udah pada khawatir gitu ya, takut pecah. Jangan berisik. Jangan berisik, diem aja dulu, biarin kita liatin aja. Nanti kalau udah pecah ya baru kita amankan. Tapi apa sih prasangka kita kembali lagi ya, kalau saat itu Dara mikirnya nggak akan pecah, nggak akan jatuh, anak ini pintar gitu. Alhamdulillah, Miss, nggak jatuh. Walaupun mungkin kalau pada orang tua pada umumnya mungkin udah khawatir gitu ya, ini megang beling gitu kan, megang piring yang terbuat dari beling. Tapi emang sih kembali lagi ya tadi sabar. Sebetulnya gini Mbak Dara, kan seperti tadi disampaikan ya, di Montessori percaya bahwa every single child itu punya inner dia di dalam dirinya itu bisa
mengajari diri sendiri gitu. Itu sebenarnya menurut saya kodrat fitrah ya. Allah sudah memberikan sedemikian rupa bahwa setiap manusia dibekali dengan kemampuan untuk mengajari dirinya. Nah, kalau kita lihat di Montessori yang di Practical Life tadi ya, misalkan dia belajar mengangkat atau menuangkan misalkan air dari satu wadah ke wadah yang lain, itu semuanya kita pakai yang beling ya, jugnya juga semua dari beling kaca-kaca gitu. Sudah diajarkan itu sebetulnya ketika anak mengambil ya, misalkan biasa anaknya dipanggil ngambil kerak ya, dibawa ke mat-nya, tempat work area-nya dia ya. Nanti itu biasanya juga even kita kan cuma contohin ini materialnya, cara bawanya seperti ini, kita taruh lagi, can you help me bring it to the mat, anaknya bawa ke mat. Ketika membawa alat yang memang dari beling ya, karena Allah sudah ngasih ya seperti itu, dia bisa mengajari dirinya. Even saya nggak bilang hati-hati ya nanti pecah, dia tahu, dia jalannya juga pelan-pelan. Really fokus ketika jalan menuju mat, itu pegang alatnya karena ada 2 beling di situ. Dia juga jalannya pelan, nggak lari-lari atau nggak gerusuk-gerusuk pada umumnya anak ya gitu. Kalau lagi itu kan lari apa aja cepet maunya gitu. Ini enggak, dia jalannya pelan sampai dia simpan di mat. Nah sebetulnya even kita nggak ngasih instruksi arahan kan, gurunya bawanya harus pelan-pelan ya, hati-hati ya. She knows, dia juga tahu gitu. Karena itu tadi sudah ada setelannya bahwa the kids can educate themselves. Jadi nggak perlu kita kasih instruksi terlalu banyak. She knows how to do it, she can solve the problem. Artinya itu kan dia sudah bisa membaca, oh iya kalau aku lari nih aku pecah. Di situ kita menggali kemampuan anak mandiri untuk berpikir dan menyelesaikan masalahnya dengan caranya gitu. Jadi emang sudah ada setelannya gitu. Jadi sebenarnya kita yang tetap dipersiapkan, ya sabar juga intinya, nggak usah buru-buru terlalu tumpah nih atau jatuh nih langsung kita ini dibawain ya. Jadi kita kita jadi jangan terlalu banyak instruksi dan keterlibatan orang dewasa kan. Di Montessori sendiri kan kuncinya gitu kan, bahwa filosofinya itu kita harus menghormati anak gitu. Artinya menghormati itu bukan yang dalam arti yang gini, itu salah satu kunci ya dari filosofi Montessori itu, we have to respect the kids gitu. Respect ya tentu saya menghormat dalam artian sebenarnya ya tetap menghormati anak. Karena di Montessori sendiri si anak ini dipandang sebagai satu pribadi yang utuh gitu, sama seperti orang dewasa lainnya. Jadi kita mentreatmentnya juga samalah sopan, dengan bahasa yang baik gitu kan. Nah ya yang mesti kita really harus garis bawahi bahwa anak adalah peniru ulung. Ketika kita memperlakukannya dengan baik, menghormatinya dengan bahasa yang baik, dia pasti niru kita juga kan. Nah terus kenapa respect itu seperti apa? You have to respect the kid. Ketika anak sedang belajar, tidak buru-buru menyela. Itu salah satu bagaimana kita menghargai anak. Jadi anak baru masih mikir, jangan gitu, itunya harus gini. Jadi sebenarnya itu yang we don't respect the kids, right? Jadi kasih kesempatan anak. Jadi tetap anak diberikan maksudnya diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk memilih. Jadi bukan too much instruction gitu, seperti itu. Oke. Tapi nih Miss, berbicara tentang tadi ya, ada anak misalkan sedang berkegiatan, ini kan fasilitator atau gurunya memberikan contoh ya Miss. Iya, betul. Ini bawanya seperti ini, misalnya tadi bawa misalkan alat peraga menuang air gitu ya, ke wadah satu ke wadah yang lainnya. Ada pernah ngalamin di sekolah itu atau di Blooming Montessori anak yang kan ada anak yang tipe belajar kinestetik nih Miss. Yeah, kinestetik itu kan nggak bisa diem. Nah kalau misalkan dia bawa alat peraganya dengan tadi dia misalkan nggak hati-hati atau misalkan dia yang tipe yang kinestetik yang aktif gitu, pernah nggak ngalamin yang begitu? Jadi dia nggak sesuai dengan yang kita contohkan gitu. Iya, oke.
Sebenarnya sih kalau kalau untuk bawa ya Mbak Dara, kan kita biasanya di rak itu cuman dikasih tahu anak this is misalkan today we are going Bismillah, today we are going to learn how to pour water from one jug into another jug, dari satu jug ke jug yang lain. This is the materialnya ini, and this is how we carry it. Sebetulnya itu juga ada, kita nggak ajarin dia dia bawa sendiri ke mat kerjanya. Di situ tuh kenapa kita kasih tahu, misalnya dia tahu nanti when they're done, dia selesai, dia harus masukkan kembali atau letakkan kembali di tempatnya. Kemudian kita kasih tahu alatnya apa aja. Itu salah satu tujuan kita vocabulary building sih, membangun vocabulary anak. Misalkan kita mau tuang dari satu tempat ke satu teko ke teko yang lain in bahasa ya. Ini cara bawanya seperti ini gitu kan, itu ada tujuan untuk mengembangkan dia punya perbendaharaan kata, vocabulary building. Kalau nanti ketika bawa gitu, biasanya sih emang dia bawa sendiri ke mat. Nah, kalau siklus kerja nanti di mat, ketika sudah di mat, kita yang mencontohkan kepada anak, misalkan Bismillah, hari ini Nanda kita mau main tuang ya gitu, tuang air. Cara ini namanya tray, this is jug. Can you wait for me, lihat bis dulu, I will dicontohin dari kiri ke kanan dan sebagainya. Di situ tujuannya apa sih? Apakah anak harus sesuai dengan siklus kerjanya? Sebenarnya sih observasi. Kalau anak fokus itu melatih konsentrasi. Jadi ada siklus 1, kedua, ketiga. Some kids misalkan dalam beberapa kali bermain atau berlatih di alat yang sama, itu kan dia belum sempurna, misalkan siklus kerjanya dia belum ikutin, tapi nggak masalah gitu. Artinya tuh sebenarnya itu untuk melatih fokus dan konsentrasi. Kalau dia makin konsentrasi, biasanya dia really urut tuh dari tahap 1 ke langkah 2, langkah 3, langkah 4 sampai selesai gitu. Jadi memang lebih ke observasi anak ya, dan pemecahan masalahnya. Jadi setiap anak punya gaya belajar masing-masing. Dia tahu, oh kalau ngerjain ini mudahnya gini gitu. Jadi diberikan kemampuan atau supaya anak mandiri untuk berpikir gitu Mbak. Melatih mandiri untuk berpikir ya. Jadi ini ya pertanyaan berikutnya nih Miss, tentang bagaimana cara menilai fasilitator atau guru ya, mengenai cara kerja anak. Ya, seperti tadi, kalau penilaian itu kan kita lihat dari kegiatan keseharian anak, observasi, pengamatan keseharian anak ya. Jadi memang tetap ada merujuk pada teori perkembangan anak ya, yang berlaku secara universal di seluruh dunia. Kita punya checklist juga gitu, tapi ya dilihat dari kegiatan keseharian anak-anak. Kemudian karena kita pakai rujukannya pakai alat Montessori, jadi setiap guru juga harus memahami tujuan alat tadi digunakan, dan sampai di mana nanti ke anak memahami atau menerima konsep yang ada pada alat. Jadi itu juga ada checklistnya di alat. Jadi kan nanti alat yang belum dikerjakan yang mana nih, kan tujuan dari pembelajaran setiap alat tuh ada. Nah jadi kita punya checklist sendiri gitu. Nah tadi sempat Miss Ati itu mengatakan bahwa itu bisa dilakukan di rumah ya. Yeah. Metode Montessori itu bisa dilakukan di rumah. Mungkin ada tips nih, Miss, untuk para orang tua yang ingin ingin mengenalkan metode Montessori ini ke anak. Sebenarnya kalau di rumah ya, tadi seperti saya sampaikan, kalau untuk alat-alat yang practical life itu memang ini ya Mbak, banyak sekali di rumah. Cuma mungkin untuk alat-alat yang seperti alat di area matematik, area sensorial, terutama mungkin di area matematik ya, kita nggak punya nih di rumah. Tapi sebetulnya kita orang tua sebaiknya tahu nih, kita mau ngajarin tambah-tambahan. Mungkin ada beberapa alat di Montessori yang
konsepnya untuk mengajarkan anak penjumlahan dan sebagainya gitu ya. Jadi kita pelajari dulu tujuan dari alat ini, kemudian kita kan bisa memodifikasinya dengan alat yang ada di rumah. Misalkan kalau mengajarkan tambah-tambahan nih, oh pakai bendanya dulu, jangan langsung 4 tambah 3 misalkan 4-nya di mulut, 3-nya di tangan, misalkan yang kita very common method ya diajarkan orang tua. Ini kan sebenarnya udah abstrak ya gitu, susah anak untuk ngebayangin. Sementara di usia 0 sampai 6 tahun itu di absorbent mind-nya anak, itu mereka belajar memang harus dari yang konkret, Mbak. Mereka belum mampu untuk kayak yang dikasih yang abstrak-abstrak lah. 3 tambah 4, 5 tambah 7. Jadi sebaiknya memang belajarnya mulai dari yang konkret tadi. Jadi kalau tambah-tambahan misalkan di Montessori kan banyak nih alatnya, misalkan mulai dari small number road, terus pakai strip board, ada lagi terus. Nah mungkin ya boleh pakai apa aja lah, pakai namanya chopstick, boleh pakai pom-pom, misalkan ada angkanya. Dia kalau belajarin quantity ya ada alatnya gitu. Jadi sambil main gitu. Nah ini terkait dengan tadi ya, kok di Montessori cuman main aja gitu kan. Gimana untuk mematahkan teori ya, mematahkan stigma bahwa mematahkan pendapat itu gitu. Karena yang mungkin dilihat oleh kasat mata para orang tua ini nggak ada mungkin baca bukunya. Kalau di sekolah lain mungkin ada baca buku ya, dia baca buku diajarin cara bacanya, diejak misalkan. Kalau di Montessori berbeda gitu. Nah ini gimana? Ini juga kan otomatis berpengaruh sama murid ya, misalnya. Pertambahan murid, apalagi kan ini sudah mulai membuka pendaftaran lagi ya, sudah pendaftaran murid baru di masa pandemi, Masya Allah. Jadi sebetulnya gini Mbak Dara, kalau dilihat dari kulit luarnya ya, kayaknya ini mainan semua ya, main-main aja kapan nulisnya. Memang karena tadi saya bilang sistem pembelajaran di Montessori itu kan hands-on learning, semua praktek langsung. Kalau anak SMP misalnya hari ini ada pelajaran biologi, mau bedah katak misalkan, dia masuk ke lab terus dia langsung praktek. Nah sama di Montessori juga anak-anak di usianya sesuai dengan tumbuh kembang, masuk dia langsung praktek. Jadi memang akan minim sekali, akan sedikit sekali lembar kerja, LKS itu worksheet atau mungkin bahkan buku-buku ya. Jadi kita minim buku-buku yang untuk coloring, lebih banyak ya itu praktek langsung gitu. Jadi kalau misalkan kok main-main aja ya gitu. Sepertinya gini, kalau para orang tua yang tertarik dengan metode Montessori, sebaiknya menurut saya ya membekali dengan, sekarang sumber informasi kan banyak tuh di YouTube mungkin, pokoknya googling aja tentang Montessori gitu. Jadi supaya nggak cuma main-main aja, ternyata ya justru malah belajarnya itu banyak banget gitu, dengan cara bermain, dengan cara yang menyenangkan, yang tidak mendrilling anak, datang duduk terus disuruh nulis, suruh dikte dan sebagainya. Sampai 2 lembar ya. Jadi justru memang dengan ya caranya seperti itu. Dan para orang tua sekarang sudah, ayah bunda memang sudah banyak sekali nih kita kalau mau lihat di YouTube tutorial tentang metode ini, kemudian juga dari buku-buku, mungkin dari buku dalam negeri, dari buku yang udah terjemahan dan sebagainya juga banyak yang bagus-bagus. Banyak juga pelatihan-pelatihan untuk para ayah bunda mungkin yang tertarik dengan metode ini, supaya gambarannya tentang Montessori itu makin jelas. Jadi kita membekali ilmu dan informasi sebanyak-banyaknya. Nah kalau pelatihan mungkin jika ada ayah bunda yang tertarik juga untuk mengikuti pelatihan Montessori, ini orang tuanya yang dilatih? Iya betul. Jadi insya Allah di Blooming per semester depan sudah membuka pelatihan untuk para ayah dan bunda atau para guru. Jadi gimana sih cara ngajarin baca nih misalnya ya, supaya nggak emosi. Ngajarin baca yang gimana supaya anak tetap bermain,
tapi juga dia bisa membaca gitu. Nah, nanti mungkin kita juga ada kelas-kelas untuk para ayah bunda atau mungkin guru, silahkan yang mau ikut. Gimana sih cara yang ngajarin baca yang ke anak? Kalau kita kan sekarang rata-rata maunya cepat ya. Maunya instan. Maunya instan. Pokoknya hari ini ngajarin baca, besok udah bisa baca. Jadi memang seperti apa sih di Montessori anak-anak diajarin baca itu? Memang pokoknya caranya tuh mestinya memang masih di dunia anak, tetap bermain, menyenangkan, tidak ada paksaan gitu. Jadi anak-anak belajar dengan senang gitu. Nanti ya silakan ayah bunda yang berminat menghubungi Blooming Montessori atau mungkin ke Radio GIC, silakan. Jadi kita nanti bisa ikut pelatihannya dan seperti apa. Itu pelatihannya gitu. online atau offline? Kalau pelatihannya kayaknya ini agak susah kalau online ya. Mungkin kita nanti jadi dibagi gitu 5 orang dengan prokes ya tapi tetap offline. Kalau online agak susah. Per Juli ini sudah dibuka. Nanti kita share lagi di radio kapan ada dibuka. Mungkin kita juga nggak buka buat banyak gitu, dibatasin, terbatas. Nah. Hanya untuk paling banyak kayaknya 5 nanti per sesi ya. Misalkan satu minggu ini 5 orang, minggu depan 5 orang gitu. Jadi nggak berapa lama banyak. Pembelajarannya ini? Biasanya sih kita tergantung nanti materi yang akan diberikan. Misalkan pengenalannya atau langsung ke materi itu biasanya paling lama 4 jam workshopnya. Workshopnya 4 jam. 2 sampai 4 jam. Ada yang 2 jam juga sih Mbak, 2 sampai 4 jam. Oke, nah ini Dara mau tanya nih Miss, karena ini tuh banyak yang bilang katanya Blooming sudah pindah di Walang. Ada juga yang bilang enggak, Blooming masih ada di Koja. Nah, daripada menekan-nekan langsung dari Miss Ati ya akan dijelaskan posisinya di mana. Posisinya ya tepatnya per 1 Juni ini Juni ya. Nah 1 Juni kemarin kita sudah pindah lokasinya sekarang di Komplek Pertamina, Jalan Sakura, Blok F nomor 22A di Walang. Jadi Pertamina Jalan Sakura, Blok F22. Blok F22. Yang A ya, Blok F22A. Karena ada 2 blok F-nya. Jadi per 1 Juni sudah pindah ke daerah Walang ya tepatnya, dan otomatis yang di Koja ini sudah close. Jadi mungkin karena Dara juga masih pindah, kayaknya sih baru pindah deh gitu kan. Ada yang bilang enggak, di Koja ada, di sini juga ada gitu. Jadi ada 2 gitu, ada 2 cabang kataku. Nah, karena hari ini sudah ada Miss Ati, sudah dijelaskan bahwa memang per 1 Juni Blooming Islamic Montessori sudah pindah ke Jalan Sakura Walang ya. Nah, untuk pembelajaran anak sendiri gimana Miss? Maksudnya ini kan di masa pandemi ya. Apakah pembelajarannya dilakukan secara online atau bagaimana? Kita online dan offline sih, tapi kemarin tuh kita sudah offline, jadi tapi memang sedikit-sedikit, jadi 1 kelas 5 gitu, 5. Jadi nggak kayak biasa kita banyak. Jadi ya inilah dicari yang paling safe gitu. 1 kelas 5 anak. Jadi 5, ada yang 7 juga sih. Nanti ya rolling, jadi ya rolling kelas hari, tapi tetap ada tatap mukanya. Tetap ada tatap mukanya ya. Okay. Tapi tetap dengan prokes ya. Jadi di kelas juga anak-anak tetap menggunakan masker, pakai face shield. Ini sudah berjalan berapa lama Miss kalau untuk di masa pandemi ini? Pernah ini nggak, maksudnya melakukan pembelajaran secara online, kemudian melakukan secara offline itu mulai kapan? Kalau last year sih kita masih campur, ada online, ada offline gitu. Kadang kita ada home visit juga gitu. Jadi karena kan itu tadi ya, memang anak itu belajar ya tadi harus hands on ya, karena memang di usia yang tadi saya bilang dia di absorbent mind di 0 to 6 years old, anak nggak bisa belajar pakai yang abstrak gitu ya. Apa misalkan suruh ngebayangin tuh masih belum nyampe sana gitu. Jadi belajar memang harus hands on.
dia harus ada tatap muka gitu. Tapi karena kondisi pandemi seperti ini kan memang agak sulit ya gitu. Nah, jadi mau tidak mau gimana nih caranya mengakomodir gitu gaya belajar anak ya. Ya kalau kemarin-kemarin kita ada juga home visit sih, jadi ya dari rumah ke rumah gitu. Setidaknya bisa memfasilitasi lah anak untuk belajar gitu. Nggak Zoom. Kalau Zoom agak berat ya. Kalau untuk anak-anak usia dini bukan agak berat sih, sangat berat. ini ya tidak efektif ya. Ini yang belajar siapa nih, ibunya apa? Jadi memang ya itu memang agak sulit ya, tapi semaksimal mungkin kita tetap berusaha mengakomodir lah nanti kalaupun ada tatap muka gitu ya, itu tadi yang di rolling Mbak. Jadi kelasnya ya 5 orang gitu, nggak boleh banyak. Tuh. Nah ini kan karena sudah mulai membuka pendaftaran lagi ya Miss ya. Silakan Miss untuk mungkin menyapa Mitra Jesi, ayah bunda yang ingin menyekolahkan anaknya di Blooming Islamic Montessori. Oke. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, yang tertarik dengan metode Montessori dan mau mendaftarkan anaknya, silakan datang ke Blooming Islamic Montessori. Alamatnya tadi di Jalan Sakura nomor 22, Komplek Pertamina Walang. Jadi silakan berkunjung atau mungkin nanti bisa tanya informasi ke Radio GIC ya, boleh nanya ke silakan karena kita sudah mulai membuka pendaftaran juga. Ini juga banyak diskon. Diskon. Di pandemi ini. Ini ya, di mall ya yang ada diskon. Iya, ini lagi diskon pandemi nih Mbak. Sama pandemi kita diskon banyak banget. Nah, ada program khusus gak nih Miss di tahun ajaran ini? Oh iya, insya Allah untuk yang tahun ajaran baru nanti kita memang bekerja sama dengan Lembaga Literasi Indonesia. Ya, ada insya Allah Blooming Islamic Montessori itu nanti kita ada program Read Aloud. Memang itu jadi nanti masuk ke dalam kurikulum. Jadi Read Aloud-nya itu memang bukan cuma tambahan, tetapi masuk ke dalam kurikulum. Tujuannya sendiri adalah untuk menstimulasi minat baca anak, dan juga bukan cuma sekedar anak nanti bisa membaca ya, nanti automatically anak akan bisa membaca dengan sendirinya. Bukan cuma sekedar bisa baca, tetapi the kids will love reading, they will love the book. Jadi anak akan cinta untuk membaca gitu. Insya Allah program ini kita akan mulai jalan tuh per Juli ini. Per Juli. Ya. Bismillah, semoga ini ya lancar, akan menjadi pilot projectnya untuk Read Aloud Jakarta Utara di Blooming Islamic Montessori gitu. Oke, baik. Tentunya Mitra Jesi yang sudah bergabung juga terima kasih yang sudah mendengarkan di 107.7 FM ataupun di audio streaming. Dan buat Mitra Jesi yang ketinggalan tayangan ini bisa meluncur ke channel YouTube JC TV atau putar kembali ya tayangan ini di live Facebook Radio JC, di Facebook Radio JC, dan juga Mitra JC boleh share ya, bantu sebarluaskan. Semoga ini menjadi menjadi satu amal kebaikan ya, karena ketika kita menyebarkan informasi yang bermanfaat, insya Allah menjadi nilai pahala buat kita. Dan sebelum ditutup ya, ada lagi nih yang ditambahkan? Itu sedikit ini aja kali ya, mungkin pesan closing untuk para ayah bunda. Jadi dampingilah anak di usia ini, di usia dini ini ya, kan dibilang this is golden age. Masa usia emasnya anak, dan itu adalah masa emasnya orang tua untuk mendampingi buah hatinya, terutama anak-anak yang usia dini ini ya. Jadi yang lagi banyak mau taunya, semoga kita para ayah bunda bisa tetap mendampingi tumbuh kembang anak-anak usia dini kita, tentunya dibekali dengan pengetahuan dan informasi yang sebanyak-banyaknya lah, supaya bisa mengakomodir tumbuh kembang anak-anak atau putra-putri tercinta.
Tentunya ya itu ya dengan yang menyenangkan, dengan keterlibatan ayah bunda, ya harus terlibat ya ayah bundanya. Gitu. Jangan hanya ibunya. Iya. Atau misalkan justru ibunya karena repot dengan kegiatan domestik di rumah gitu di ya, dapur. akhirnya anaknya dibiarkan main sendiri gitu kan. Oke, itu dia closing statement dari Miss Ati ya, selaku dari direkturis Montessori Directories. Islamic Blooming Montessori. Yeah. Semoga tayangan ini, siaran kita hari ini bermanfaat ya Miss. Amin. Terima kasih Miss udah Sama-sama, mau Mbak berbagi Dara. ya, udah mau sharing bersama Mitra Jesi. Dan buat Mitra Jesi jangan lupa yang ingin menyekolahkan anaknya ke Blooming Islamic Montessori bisa langsung menghubungi Miss Ati di Blooming Islamic Montessori atau bisa langsung berkunjung ke Radio Jesi untuk tanya-tanya lebih lanjut. Oke, Mitra Jesi, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dara dan Miss Ati pamit undur diri. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.